Nama saya Isam Ramadhani Rizadwi dengan NIM 081. Saya di sini menggunakan modul pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah dan juga tanya jawab. Oke, selamat sore anak-anak. Maaf ya, Bapak hari ini mungkin menjelaskannya agak terlalu tinggi, nggak terlalu keras. Dan Bapak nanti lari-larian dari lantai 1 ke lantai 3 mengejar ibu kepala sekolah mengenai tugas Bapak sendiri. Jadi Bapak nggak bisa terlalu maksimal buat mata pelajaran kali ini. Mohon maaf ya. Oke, mata pelajaran kali ini yaitu menjelaskan tentang menggunakan peralatan dan juga teknologi dasar dalam bidang konstruksi dan perumahan. Jadi materi Bapak yang kemarin itu hanya kan kita membahas tentang alat-alat dasar, tapi yang kita hanya cuma sederhana seperti mungkin palu, gaji, tas ataupun resipu yang seperti itu saja. Jadi nanti kita akan membahas mengenai alat-alat modern. Oke. Untuk pengertian sendiri, teknologi konstruksi adalah menggunakan alat mesin dan metode modern untuk membantu proses pembangunan agar pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat, aman, dan efisien. Dalam bidang konstruksi, teknologi yang membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan adanya teknologi, hasil pekerjaan dapat menjadi lebih rapi dan presisi. Ini sudah dilihat anak-anak pada gambar di sini kan. Kalau misalnya kita menjauh pakai manual ya pakai ember, kan kita pekerjaannya harus banyak, harus naik satu habis terus dicampur caranya sendiri. Kalau itu kita menggunakan alat dan seperti mesin kayak seperti ini, kan biarlah ya pakai kren ya langsung dari atas sampai ke bawah itu jadi lebih efisien seperti itu. Oke, mengapa kalian harus mengetahui dasar peralatan teknologi? Yang pertama tujuannya untuk materi ini yaitu kalian harus mengerti pengertian dari peralatan dan teknologi dasar konstruksi. Dan kalian nanti akan mengenal berbagai alat teknologi dan alat konstruksi modern. Juga kalian harus memahami fungsi dan cara penggunaan alat, harus bisa membedakan alat manual dan alat modern, dan juga memahami pentingnya keselamatan kerja saat menggunakan alat konstruksi modern. Oke, kita lanjut mengenai perbedaan alat manual dan juga alat modern dalam konstruksi. Seperti gambar kasaran yang Bapak tampilkan, gambar kasaran itu seperti kita alat manual itu lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada menggunakan tenaga listrik atau mesin. Nah, dari kebalikan alat manual pasti kan menggunakan alat yang modern. Nah, alat modern ini biasanya lebih condong ke menggunakan mesin atau listrik, jadi efisiensi tenaga manusia seperti itu. Oke, di sini ada beberapa ciri dari alat manual dan juga alat modern. Mungkin ada yang bisa bantu? Ciri-ciri alat manual menggunakan tenaga manusia. Bentuk alat sederhana, tidak membutuhkan listrik atau bahan bakar, dan terakhir biaya lebih murah. Oke, sudah jelas ya. Kemudian ciri dari alat manual ini lebih condong ke tenaga manusia daripada tenaga listrik. Ada yang bisa menjelaskan mengenai ciri-ciri alat modern? Oke. Modern ciri-cirinya menggunakan tenaga listrik atau mesin, pekerjaannya lebih cepat, lebih presisi dan rapi, mengurangi tenaga manusia. Oke, terima kasih. Dari yang teman-teman jelaskan tadi mengenai ciri-ciri dari alat modern dan juga alat manual pasti ada plus sama minusnya sendiri. Mungkin plusnya dari alat manual ini nggak terlalu banyak menggunakan listrik, tapi namun banyak menggunakan tenaga manusia, itu pasti biaya murah. Tapi dengan alat modern kalian walaupun hanya menambah biaya karena mengurangi tenaga manusia dan juga mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat, berhasil lebih presisi dan juga rapi. Itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa yang Bapak tampilkan mengenai alat-alat dasar teknologi konstruksi. Ada bor listrik, gerinda, dan juga pemotongan keramik. Di bor listrik sendiri ada
power listrik sendiri ini ada dua fungsi. Yang pertama fungsinya yaitu kita bisa memasang skrup ataupun baut menggunakan power listrik dengan cepat. Dan juga fungsi yang kedua, kita bisa melombangi sebuah objek ataupun benda yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Terus ada fungsinya gerenda. Di sini ada yang tahu fungsinya gerenda apa? Motor. Oke. Nah, dari gerenda sendiri dan jawaban dari adik-adik semua anak semua ini nggak salah. Pasti gerenda ini juga benar. Ya. Oke. Gerenda ini yang jawab ada semua kan buat motor. Jadi rata-rata gerenda ini universal. Ada yang ada tutupnya buat pelindung, ada yang tidak ada. Jadi rata-rata itu motongnya itu universal. Jadi bisa motong kayu, baja, ataupun yang lainnya tergantung materi dari gerendanya sendiri. Terus pastinya alat yang terakhir yaitu alat pemotong keramik pasti juga buat gunaannya memotong keramik. Oke. Hasilnya yaitu ada teknologi alat berat. Nah, teknologi alat berat sendiri yaitu seperti kren yang Bapak tampilkan di gambar awal yang menggunakan kita ngecor di lantai atas menggunakan kren. Jadi penggunaan kren itu mengangkat dan menggunakan material yang berbobotnya lebih besar. Dan juga geraknya dari kren ini bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal. Oke. Terus yang kedua ada turmolen atau mixer. Turmolen ini berkapasitas sampai 3 sampai 9 kubik dan juga digunakan untuk mengangkat beton. Jadi kalau teman-teman ada semua nanti dapat mengetahui turmolen. Nah, biasanya itu pekerjaannya itu biar lebih cepat dan efisien daripada kita mengaduk dan mencampur pencampuran beton secara manual. Terus yang terakhir ada ekskavator yang kalian sebut biasanya beko kalau dari kecil. Ada yang tahu fungsinya dari ekskavator sendiri apa? Ya, memindahkan lahan. Oke, bisa. Jadi, itu Pak yang Nah, betul. Dari gambar yang Bapak tampilkan juga jawaban dari anak-anak semua juga hampir sama semua dan betul. Fungsinya juga betul. Pasti itu. Oke, Bapak lanjut ya. Terus selanjutnya yaitu ada kesalahan umum dan keselamatan kerja saat menggunakan teknologi induksi. Nah, ada yang bisa bantu membacakan mengenai kesalahan ini? Oke, boleh. Nanti. Dalam penggunaannya masih banyak kesalahan yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti menggunakan alat tanpa memahami cara kerja, tidak membaca kondisi alat sebelum digunakan, atau tidak melihat alat pelindung diri atau APD. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan alat, hasil pekerjaan tidak maksimal, bahkan menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, setiap pekerja harus memahami fungsi, cara menggunakan prosedur keselamatan sebelum menggunakan alat atau teknologi konstruksi. Oke, baik. Jadi yang dijelaskan dari teman kalian Zaki itu betul. Kesalahan umum yang dilakukan manusia sebelum-sebelumnya apa yang dijelaskan sama Zaki mengenai tidak menggunakan APD dan juga tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan juga nanti kebalikannya. Dari kesalahan kita harus mengetahui tentang pentingnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja seperti kita tidak boleh tidak menggunakan APD, kita harus menggunakan APD pas saat kita dalam proyek seperti sarung tangan, sepatu safety, kacamata pelindung, dan juga itu bisa mengurangi resiko kecelakaan. Dan juga harus di garis bawahi kita tidak boleh bercanda saat dalam produksi. Oke, ada kuis. Apa itu? Ada kuis pada mata pelajaran Bapak hari ini. Sebelum melanjutkan kuis, ada pertanyaan mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin belum sih Pak, berapa lama? Insya Allah. Oke. Bapak lanjut kuis ya. Nanti kuisnya kita judul itu aja. Jadi ini tadi kuisnya yang Bapak tampilkan hanya berupa soal, hanya berupa pernyataan seperti soal cerita. Terus nanti Bapak lontarkan soal pertanyaan dan cepet-cepetan buat mengangkat tangan kalian. Yang benar dapat apa Pak? Yang benar nanti dapat
bobotnya lebih dari 2 kali, nanti Bapak kasih hadiah di pertemuan berikutnya. Oke. Saya. Oh, Belum. Oke. Ini lebih ke soal cerita semua ya, anak-anak. Ya, Pak. Ini perhatikan baik-baik. Dalam pembangunan rumah, dalam pembangunan rumah 2 lantai, seorang pekerja menggunakan bor listrik untuk membuat lubang pemasangan baut dalam pada distributor. Namun pekerja tersebut tidak memeriksa kondisi mata bor dan tetap menggunakan alat secara terburu-buru, dan berakibatnya posisi lubang tidak presisi dan mata bor pun patah saat digunakan, sehingga pekerjaan harus dihentikan sementara. Dan pertanyaannya, apa dampak teknis dan kerugian yang dapat terjadi akibat kesalahan penggunaan bor? Saya. Oke, boleh. Nah, kalau lihat dari pernyataan di di layar itu Pak, kayak apa sih? Kondisi lubang dan presisi dan mata bor patah. Nah, itu mungkin apa ya? Menghambur-hamburkan sih. Tidak efisien terhadap bahan. Iya, menghamburkan lah ya. Iya, tidak efisien terhadap bahan material. Oh, betul. Beri aplaus sama adik yang menjawab. Jadi betul ya, dan Mas. Jadi kita di sini mempelajari mengenai alat teknologi konstruksi buat kita efisiensi tenaga, efisiensi bahan, efisiensi juga pas waktu. Jadi ini sedikit contoh kesalahan walaupun kita menggunakan alat teknologi, namun di saat lain tetap menghamburkan bahan yang kita perlukan. Oke, lanjut ke kuis yang kedua. Diperhatikan baik-baik. Pada saat memotong besi menggunakan gereda, seorang pekerja tidak menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan karena merasa pekerjaannya harus dilakukan sebentar. Saat pekerja percikan besi mengenai tangan dan hampir mengenai mata, sehingga pekerjaan dihentikan sementara. Nah, pertanyaannya, resiko apa yang terjadi jika pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya yang dengan kondisi seperti itu? Ada yang bisa jawab? Boleh. Habib. Bisa membawa material uji material Pak. Diperhatikan baik-baik. Pertanyaannya. Mungkin bisa kayak apa? Udah paham apa belum pertanyaannya? Sudah. Mungkin bisa membayangkan kayak gini Pak. Mungkin bisa kena mata atau ya itu. Ya. Jadi memang makanya kita. Jadi kan siapa pekerjanya kan nggak pakai kacamata. Nah, takutnya itu percikan besi atau gramnya itu masuk ke mata. Itu enggak sih? Ya, betul. Jadi jawabannya Advan juga tambahannya dari Adit itu sudah cukup benar. Jadi kita harus memperhatikan. Jadi kita sendiri itu nggak boleh acuh tak acuh terhadap keselamatan diri kita sendiri. Jadi walaupun memang hanya sebentar, tapi kita menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Oke, betul. Nanti Bapak rekap terakhir buat nama-namanya yang belum jawab. Oke, yang terakhir. Sebuah proyek pembangunan mengalami keterlambatan karena mesin molen yang digunakan untuk menyeberang mesin mengalami kerusakan. Setelah diperiksa, ternyata pekerja tidak membagikan mesin setelah digunakan dan tetap melaksanakan mesin bekerja melebihi kapasitasnya setiap hari. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat kalian, langkah yang harus diterapkan untuk menjaga alat konstruksi seperti termolen ini bisa dilakukan bergantian? Oke, boleh, Sabri. Mungkin kalau begitu itu harus menggunakan metode pembersihan terus Pak, tadi 2 kali 1 bulan atau dan seterusnya supaya
dari semen tersebut itu nggak kotor kan, itu ada semen dan lain-lain yang ada di situ biar kita sebelum menggunakan di waktu pembangunan proyek itu bersih dan steril. Coba dari saya, Pak. Oke, betul. Beri aku semua menggunakan ini. Lalu pengembangan juga dari mesin molen yang Bapak tampilkan tadi yang awal kan itu mesin molennya kan terus berjalan, itu terus berputar. Biar tidak semennya masuk ke dalam tidak boleh. Jadi setelah molen itu mengeluarkan semen yang buat ngecor itu, jadi selesai ngecor harus segera dicuci biar pas waktu pulang semennya itu mengering dalam truk molen sendiri. Seperti itu. Oke, sampai terakhir kita udah kuis, udah menjelaskan tentang materi dasar alat konstruksi modern. Jadi harapannya semuanya nanti dari anak-anak semua mengetahui tentang apa fungsinya alat modern, apa perbedaannya dari alat modern maupun alat yang manual yang udah Bapak jelaskan waktu materi yang lama. Jadi biar nanti pas waktu kalian di lapangan atau di sekitar lingkungan kalian itu juga kaget dan juga pasti tahu cara pengerjaannya buat alat modern itu seperti apa. Oke, sebelum Bapak akhiri ada yang ditanyakan? Ya, Tidak? Oke. Oke, nanti Bapak rekam untuk yang kuis dari Abimanyu, Sabri, sama Adi. Oke, jadi ini tadi nggak ada yang lebih dari 2 ya Kak? Ya, Jadi hanya cuma nilai tambahan dari Bapak aja. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum